Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, yang saat ini kalian berada di rumah, yang saat ini kalian sedang melaksanakan MPLS di pertama di SMA Negeri 3 Bojonegoro, MPLS dengan daring. Memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita melaksanakan MPLS melalui daring. Untuk itu, selamat mengikuti. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, sehat jasmani, sehat rohani. Karena hidup ini kesehatan sangat berharga sekali. Apalagi di suasana kondisi yang saat ini, kondisi yang sangat mencekam, yang sangat dapat dikatakan menakutkan. Di minggu-minggu ini, tanggal 3 sampai tanggal 20 ada PPKM, di mana-mana ada penyekatan, jam dibatasi. Semoga kalian tetap bersemangat yang ada di rumah. Baik, pada jam ini sebagai pemateri saya di jam 7.30 sampai jam 9 ini kita akan membahas tata krama dalam berkomunikasi menerapkan unggah-ungguh. Sebagai kalian yang sudah masuk di SMA Negeri 3, saya ucapkan selamat. Semoga kalian tetap bersemangat masuk di SMA Negeri 3, sekolah yang kalian impikan, yang sekolah yang kalian dambakan. Baik, kita mulai membahas materi. MPLS masa lingkungan sekolah tahun ajaran 2021 sampai 2022 SMA Negeri 3 Bojonegoro. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Anak-anakku, baiklah kita mulai. Tata krama dalam berkomunikasi merupakan unggah-ungguh. Pematerinya adalah saya. Namanya sudah tertulis di sini. Saya guru seni budaya. Ini foto saya. Saya ngajar di SMA Negeri 3 sudah lama sekali, mulai tahun 1991. Jadi sudah hampir 30 tahun. 20 berapa tahun itu. Tema kita hari ini adalah, tema kita jam ini adalah tata krama dalam berkomunikasi. Merupakan unggah-ungguh. Otomatis unggah-ungguh kalian sebagai anak sekolah.
Tata krama adalah satu contoh peraturan tata krama dalam masyarakat yang mengatur perihal interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia lain diukur dari nilai keadaban. Jadi manusia tidak mungkin akan hidup sendiri. Selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan kalian yang saat ini baru masuk sekolah di kelas 10. Dari SMP menuju ke SMA. Otomatis pola pikirnya sudah berbeda. Kalau di SMP, SLTP, kalian masih bertradisi anak-anak. Akan tetapi setelah menginjak SMA, pola pikirnya sudah seperti atau menginjak anak dewasa. Perilakunya sudah menuju kedewasaan. Otomatis harus berubah tata keramanya. Harus lebih mengerti. Harus lebih memahami apa itu tata krama, apa itu sopan santun, apa itu unggah-ungguh terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya. Masyarakat kalian adalah masyarakat sekolah. Dan ini sangat menentukan tingkah laku kalian untuk menuju keberhasilan, untuk menuju ke depan, untuk menuju ke masyarakat yang lebih besar lagi. Pada saat ini, pemateri akan menyampaikan tata krama di sekolah. Dan setelah pemaparan ini, setelah materi MPLS ini, kalian diharapkan untuk mengerjakan tugas. Tugasnya mudah saja. Nanti silakan kalian beri komentar kiat kalian dalam melaksanakan unggah-ungguhnya. Mengerti ya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga imun kalian, tetap bersemangat untuk menggapai kehidupan yang akan datang, mencapai cita-cita, mencapai cita-cita yang kalian dambakan. Barangkali ada yang pengen jadi polisi, pengen jadi pengusaha, pengen jadi wira swasta yang sukses. Dimulai dari sini. Dimulai dari SMA, sekolah SLTA. Karena kalian sudah memilih SLTA atau SMA, otomatis ada masih ke depan. Ada cita-cita ke depan. Kita melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau cita-cita untuk berprestasi yang lain. Baiklah. Tata krama di sekolah. Ada kira-kira 9 nanti. Ada 9. Sebelum kita bahas satu-satu, 9 itu apa saja yang bisa kalian praktekkan di lingkungan sekolah. Insya Allah setelah kalian bisa mempraktekkan, bisa melaksanakan apa itu ke-9 itu, kalian akan menjadi anak yang soleh, berbakti, dan seterusnya. Kalian akan menjadi anak yang baik, sopan, anak yang bergembira, bersemangat untuk meraih cita-cita kalian. Yang pertama, berpakaian dengan sopan dan rapi. Yang kedua, menyapa guru ketika berpapasan. Tidak datang terlambat ke sekolah. Ini nanti kalau sudah tatap muka. Kalau daring ya tidak terlambat mengikuti daring. Yang keempat, senantiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan.
Yang kelima, menghormati guru ketika berada di luar maupun menghormati guru ketika berada di dalam maupun di luar sekolah. Ya, ini yang sulit biasanya. Biasanya kalau sudah di luar, ketok enggak tahu itu gurunya, atau memang belum kenal, enggak apa-apa ya, kita coba. Yang keenam, mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Di sekolah punya aturan. Yang ketujuh, nah ini yang sering kita langgar, tidak mencontek. Yang kedelapan, menyanyikan lagu wajib. Berdoa sebelum, mengawali, dan setelah mengakhiri pelajaran. Yang terakhir, yang kesembilan, bersikap sopan dan hormat kepada sesama peserta didik, baik kakak kelas, teman, maupun adik kelas. Ini ke-9 tata krama yang wajib kalian laksanakan di sekolah. Baik, mari kita bahas ke-9 tersebut. Tetap mengikuti MPLS dengan semangat. Nah, kita bahas satu persatu. Berpakaian dengan sopan dan rapi. Anak-anakku, kalian sebagai siswa, apalagi siswa baru, ajining diri saka busana kata pepatah Jawa. Jadi seseorang dapat dikatakan wibawa dan seterusnya, kelihatan matching, kelihatan gagah, itu dari busananya pertama. Kalau kalian ke sekolah berpakaian bagus, bukan bagus, rapi. Kalau bagus, itu bukan mesti mahal. Walaupun dari bahan yang biasa, walaupun pakaian bekas, kalau kita cuci dengan bersih, kita setrika, ya, kita pakai, kita masukkan, ya, atribut lengkap, berdasi, ya. Kita menuju ke sekolah kelihatan rapi dan bagus, sopan, ya, akan menaikkan wibawa kita. Wah, anak SMA 3 pakainya rapi-rapi, tidak ada yang dikeluarkan, apalagi dicoret-coret. Ya. Kalau pakai dasi, ya pakai dasi. Berjalan dengan teratur menuju sekolah. Kenangan yang indah nanti akan kalian ingat waktu kalian sudah sukses nanti. Rambut juga gitu ya, jangan terlalu panjang. Panjang sedikit, dipotong yang bagus. Cobalah menjadi diri kalian sendiri yang bagus. Berpakaian sopan. Sopan dilihat. Orang tua kalian berangkat dari sekolah akan bangga melihat anaknya berpakaian rapi. Berbeda dengan berpakaian yang awut-awutan. Pakaian sudah misalkan belum dihaluskan atau belum disetrika, dikeluarkan, terus kadang ada yang disobek terus dikasih pensoplas dan kelihatan lain daripada yang lain. Itu bukan sopan lagi, tapi membodohi diri kita sendiri. Kita bangga dengan yang lain daripada yang lain. Semoga tidak jadi di SMA Negeri 3 Bojonegoro. Kita sewajarnya pakaian yang bagus, yang
sopan, yang rapi. Sanggup kalian? Sanggup tentunya ya. Jadi anak SMA Negeri 3 berpakaian yang sopan dan rapi. Demikian juga kalau tidak seragam, misalkan datang ke sekolah waktu olahraga atau apa, tetap rapi, ya, dimasukkan. Coba kalau lihat apa kakak-kakak kita yang ada di kepolisian atau di apa, walaupun pakaian olahraga, ya, baju dimasukkan, olahraga, kelihatan gagah dan wibawa. Begitu juga dengan kalian. Diharapkan seperti itu. Walaupun kita hanya di SMA, walaupun kita di sekolah SMA, kita bisa meniru di sekolah-sekolah yang kedinasan yang apa? Seperti kalau SMA Taruna, bayangkan sekolah apa? Bajunya rapi sekali. Nggak ada yang dikeluarkan atau dikerombotkan. Dimengerti? Baik, kita bicara yang kedua. Nah ini, tugas kalian menyapa guru ketika bertemu atau kita berpapasan. Pada masa pandemi ini kita tidak perlu berjabat tangan seperti ini karena dikhawatirkan dengan berjabatan tangan kita bisa menjadi perantara pembawa virus. Cukup mengangguk atau barangkali salam pakai kepalan tangan gini, tidak apa-apa sebagai gantinya. Besok kalau sudah usai pandemi, kita silakan berjabatan tangan. Ketemu guru yang lebih tua, kita berjabatan tangan. Yang masih banyak bapak ibu guru yang masih muda, kita juga berjabatan tangan. Karena kalian otomatis masih lebih muda lagi dan bahkan masih anak-anak. Enggak, jangan takut dengan bapak ibu guru. Dan tidak mungkin bapak ibu guru disapa muridnya akan cuek atau tidak mungkin ya. Justru kalau kalian semakin mendekat, semakin bapak ibu guru semakin tahu kalian dan semakin mengerti kalian, dan insya Allah kalian akan dikenang selamanya. Ada bapak ibu lewat, kita sapa. Jangan malah ada bapak ibu lewat, justru kita akan pura-pura nggak tahu. Ya, itu yang jangan sampai terjadi di SMA 3. Dan juga jangan berlebihan. Bapak ibu guru sudah dari jauh langsung kita istilahnya menyapa dengan suara keras, jangan. Kita dekati sopan santun, kita orang Jawa ya. Kita punya adat istiadat, ada adab sopan santun yang sangat berbudi luhur sekali. Bisa dimengerti? Ya, menyapa bapak ibu guru, menyapa ya petugas sekolah, karena di sekolahan itu tidak hanya guru saja, ada karyawan, ada kepala sekolah. Jadi tidak hanya guru saja, kalau ada karyawan ya, walaupun usianya mungkin tidak jauh dengan kalian, tetap kita sapa karena mereka lebih tua dari kalian. Misalkan dengan Pak Bon nyapu ya, kita sapa. Ada Pak Satpam, ya gitu, kita sapa. Kita unggah-ungguh kita. Bisa dimengerti dan dipahami. Jangan sampai ya, kalau dengan bapak ibu guru kita menyapa,
Tapi kalau dengan Pak Kebon atau Pak Satpam, kita malah dianggap seperti kawan. Bukan ya? Itu bukan etika anak sekolah. Apalagi sekolah di SMA 3 harus punya etika yang bagus. Baik, yang ketiga. Nah, ini yang sering terjadi. Sekolah kita berada di lintasan rel kereta api, berada di sekitar pasar Krembyeng. Sewaktu-waktu kereta api itu lewat, ya. Nah, itu yang sering terlambat gara-gara itu. Tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau sekolah kita besok, kalau sudah tatap muka datang, waktunya masuk jam 7 pagi, kalian datangnya paling tidak setengah jam sebelum jam 7, diusahakan sudah ada di sekolah. Untuk supaya nanti nggak sampai terlambat. Kalian datang ngepres dari sekolah, rumahnya Banjarjo, rumahnya Ngerowo, naik sepeda. Dari jalan masih lancar. Setelah masuk rel kereta api, ada kereta api lewat. Itu 10 menit biasanya baru lancar, karena mesti macet. Ya, mesti macet. Sekolah Jalan Mongin Sidi, perlu diketahui kompleknya anak-anak sekolah, ada MAN 1, MAN 2, ada MTS. Bayangkan, MAN 1, MAN 2 muridnya ada 750 misalkan. MTS juga gitu. 3 sekolah sudah berapa ribu, tambah SMA 3. Ada 3.000 lebih, bahkan sampai 4.000. Belum lagi yang lain. Bapak-bapak ibu yang rumahnya dari daerah selatan yang mau kerja di kota akan berjubel di rel seperti itu, di rel kereta api. Kalau tidak diantisipasi lewatnya, kalau semuanya datang berangkat jam 6:30 semua, numpuk pas rel kereta api macet. Nah, itu harus diantisipasi, jangan sampai terlambat. Terus lagi bagi mereka yang masih terlalu muda, masih belum memiliki SIM, ya. Kalau membawa sepeda motor yang hati-hati. Mestinya nggak boleh bawa sepeda motor, karena kalian belum punya surat izin mengemudi. Jadi wajar saja kalau ketika kalian berangkat ke sekolah naik sepeda motor, ditilang sama bapak polisi, karena kalian memang belum punya SIM. Makanya harus hati-hati bagaimana supaya nggak kelihatan kalian itu nggak punya SIM. Nah, misalkan seperti contoh nih di foto, sudah nggak pakai helm, dan seterusnya, akhirnya bapak polisi langsung ada dihentikan. Untuk itu walaupun kalian tidak punya SIM, kalau kalian lengkap helmnya, jaketnya, ya, mungkin bapak kepolisian akan sadar, oh ini anak SMA, ya, rumahnya jauh, bawa sepeda motor tapi lengkap, pakai helm, pakai masker, pakai sarung tangan, ini sudah tidak apa-apa. Itu naluri manusia, ya, dari dibebaskan. Berbeda dengan anak ini, dan tidak pakai helm dan seterusnya, akhirnya diberhentikan, ditilang. Akhirnya kita nanti akan datang terlambat. Terus ini lagi ya, terlambat, pintu gerbangnya sudah dikunci. Akhirnya dia berhenti di gapura. Jangan sampai terjadi nanti. Diusahakan masuk jam 7,
jam 6:30 kita sudah berada di sekolah. Siap? Besok kalau sudah tatap muka. Demikian juga saat ini kalian daring, ya itu jangan sampai terlambat. Waktunya bangun, waktunya istirahat. Karena disiplin seseorang adalah kedatangan. Kedatangan kalian untuk menuntut ilmu. Siap? Tidak datang untuk ke sekolah untuk terlambat. Baik, kita bahas yang keempat. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Perlu diketahui bahwa untuk belajar ke sekolah, selain kita berpakaian rapi, juga menjaga kebersihan diri. Nantinya misalkan selalu cuci tangan, ya, selalu membawa hand sanitizer, ya, menjaga lingkungan, karena sekolah kita juga termasuk sekolah adiwiyata tingkat nasional. Misalkan kalau kalian ada barang-barang yang tidak berkenan, ya, kita bersihkan, kita jaga, kita atur, ya. Kali hari Jumat kita ngadakan Jumat bersih, ya. Beramai-ramai kita membersihkan lingkungan sekolah kita, akan kelihatan guyup dan seterusnya. Betapa indahnya kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah kita. Berangkat ke sekolah, mandi, gosok gigi, berpakaian rapi di sekolah. Bagi yang piket, membersihkan kelasnya dulu, siap untuk menerima pelajaran. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang kelima, menghormati guru ketika berada di dalam maupun di luar sekolah. Menghormati. Karena Bapak Ibu guru kita adalah orang-orang tua kalian yang berada di sekolah. Bapak Ibu staf sekolah, karyawan adalah orang tua kalian yang ada di sekolah. Sebagai gantinya, kalian telah dititipkan di sekolah dan menjadikan Bapak Ibu guru kalian orang tua kalian. Maka kalian harus hormat, harus taat. Jangan sampai seperti contoh ini. Ini ada anak yang tidak perlu kita contoh, ya. Bapak Ibu gurunya di sampingnya, dia di sampingnya malah bergaya seperti pendekar. Pendekar nggak punya aturan, kakinya ditaruh di meja. Jangan sampai terjadi. Meja itu bukan untuk kaki, ya. Sepertilah ini, ketika Bapak Ibu guru berada di gapura, kalian datang, kalian jabat tangan waktu pandemi berbeda dengan jabat tangan waktu normal. Selalu menghormati, ya. Bisa dipahami? Hormat. Bapak guru kita sebagai pengganti orang tua kalian kita. Sebagai pengganti orang tua kalian yang ada di rumah. Baik, yang selanjutnya, mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Nanti kalau sudah tatap muka ada aturan-aturan yang diberlakukan di dalam sekolah. Harus kalian taati. Kalau saat ini daring,
ya, karena saat ini daring, atau mungkin sebentar lagi akan masuk 25%, masuk 50%, dan seterusnya. Ada aturan-aturannya. Jangan sampai terjadi tidak pernah mengikuti pembelajaran, tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau sering terlambat mengumpulkan tugas, mengikuti pelajaran walaupun lewat daring. Jangan sampai terjadi di SMA kita. Apa yang diberikan pada Bapak Ibu guru, mari kita laksanakan. Ada aturan-aturan, waktu kita daring, waktu kita nanti tatap muka. Ada poin-poin pelanggarannya. Kalian melanggar misalkan tidak boleh merokok. Ya, jangan sampai merokok, kita masih muda masa jadi perokok. Tidak boleh merusak peralatan yang ada di sekolah, dan seterusnya. Terus, kalau naik sepeda motor ini melanggar peraturan, tidak pakai helm. Ini peraturan umum, peraturan non sekolah. Ikuti pelajaran dengan tertib. Nah, ini berada di sekolah. Kalau mau ke kamar mandi atau mau ke belakang, izin dulu pada guru. Izin dulu pada pengajarnya. Kalau ada tugas dikerjakan, jangan sampai terlambat. Nanti bingung waktu kenaikan kelas, tugasnya belum terkumpulkan. Dari 4 tugas baru mengumpulkan 1. Setelah dijumlah nilainya jelek, tidak memenuhi KKM. Yang rugi kalian sendiri. Waktu kenaikan kelas nilainya pas-pasan. Nanti bingung lagi di waktu mau ikut jalur nilai untuk masuk ke perguruan tinggi, nilainya kok turun naik turun, baru bingung, menyesal kemudian tak berarti. Lebih baik kita berusaha di awal daripada kita menyesal kemudian. Baik, siap untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah? Karena kan kita sudah menjadi anak SMA Negeri 3 Bojonegoro, siap untuk melakukan atau mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Yang ke-7, nah ini tidak mencontek. Tidak mencontoh. Boleh tanya, tidak ada yang melarang, ya. Malah dianjurkan tanya. Tanya ibu guru, tanya teman yang lebih mengerti. Jangan menggantungkan kepada teman lain. Mas aku garap tugasnya. Nah ini dikasih tugas 2 minggu yang lalu baru dikerjakan pagi-pagi di sekolah sebelum dikumpulkan. Aduh, akhirnya amburadul. Akhirnya kita nggak fokus. Kalau kesulitan kita tanya. Kalau perlu, datang ke rumahnya Bapak Ibu guru yang beri tugas. Jangan berbudaya nyontek. Jangan berbudaya menjaga teman. Boleh bekerja sama dengan antar yang lain, tapi tidak ngeplak, tidak persis, tidak hanya mencontoh. Siap? Jadilah pemuda yang bisa mandiri, yang bisa bekerja sama dengan teman lain, yang bisa bekerja sama di bidang pelajaran, di bidang yang lainnya. Kita lanjutkan, siap untuk tidak mencontek. Nah, ini aturan yang harus dilaksanakan lagi. Menyanyikan lagu wajib.
berdoa sebelum mengawali dan setelah mengakhiri pelajaran. Ini yang kita laksanakan rutin. Menyanyikan lagu wajib, kalau pagi kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan berdiri, karena ini adalah lagu kebanggaan bangsa Indonesia. Mestinya tidak ada ceritanya kita tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya, karena hampir setiap hari kita menyanyikan. Setelah itu berdoa untuk mengawali pelajaran. Begitu juga dengan setelah mau pulang, setelah mengakhiri pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib juga. Bisa lagu Halo-Halo Bandung, bisa lagu-lagu Padamu Negeri, bisa lagu syukur, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita mengakhiri pelajaran dengan doa. Insya Allah nanti kita pulang, insya Allah kita nanti pulang dengan selamat. Tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Kalian kembali lagi ke rumah, ketemu orang tua, hormat lagi pada orang tua, istirahat, dan setelah itu kalian belajar lagi untuk meraih kesuksesan. Ini ya. Dan yang terakhir, bersikap sopan dan hormat kepada sesama pendidik, sesama peserta didik, baik kakak kelas, teman, maupun adik kelas. Jadi kalian harus menghormati dengan sesama teman. Jangan sampai dengan teman aja terjadi cekcok, terjadi kelompok-kelompok geng atau tawuran. Jangan sampai. Kita zaman sekarang sudah nggak ada artinya kita tawuran dan seterusnya. Lebih baik kita gunakan, kita manfaatkan hal yang baik. Kita bentuk kelompok olahraga, kita tanding dengan yang lain. Misalkan kita bakat voli, ya kita tanding voli antar kelas. Kita bisanya main kelereng, ya kita main kelereng antar kelas, antar teman. Untuk apa kita tawuran? Kalau memang pinter tawuran, ya kita manfaatkan ya yang benar. Apa? Kita masuk aja ke karate, ya, ke bela diri. Kita manfaatkan yang betul, bukan untuk tawuran nantinya, untuk menjaga diri. Siapa tahu dengan kita mengikuti bela diri, nantinya kita akan menjadi kehidupan yang bermanfaat di masyarakat nanti. Atau mungkin bisa menjadi Polri, jadi polisi, menjadi TNI. Karena dengan bekal bela diri adalah suatu bekal yang bermanfaat untuk terjun di dunia kemiliteran. Baik dengan kakak kelas, ya, ini biasanya ya, dengan kakak kelas kita gengsi untuk menyapa. Jangan sampai terjadi. Kita hormati kakak kelas, memang kita kakak kelas kita, senior kita minta pertimbangan, kita minta petunjuknya. Kalau kita datang dengan baik, masa kita mau dikeras sama kakak kelas, ya? Nah, biasanya yang terjadi gap itu gara-gara persaingan, bisa persaingan antar cewek, gara-gara cewek dan seterusnya. Jangan sampai terjadi. Kita selesaikan dengan baik-baik. Kita selesaikan dengan musyawarah. Baik ya, sesama kakak kelas kita baik, kita hormat, sesama teman, ataupun adik kelas. Karena kalian belum punya adik kelas ya. Atau mungkin yang lebih
lebih muda lagi dari kalian, kita hormat. Betapa indahnya kita rukun. Di sekolah SMA 3 rukun, ya. Jadi kelompok yang baik. Kita rukun dengan sekolah lain. Bersaing sehat. Bersaing di bidang akademik bagus. Bersaing di bidang keolahragaan bagus. Jangan bersaing di bidang geng. Waduh, ini geng gini, sana geng sana, tawuran. Jangan sampai terjadi. Percuma kita, ya. Ujung-ujungnya kita nanti yang rugi juga orang tua kalian. Kalau terjadi tawuran, orang tua dipanggil ke kepolisian dan seterusnya. Kita di backlist menjadi anak-anak yang nakal. Baik, dimengerti ya, itu sikap kita. Tata krama kita yang harus kita lakukan dari 9 tadi. Untuk dimengerti, kalau kalian lakukan dengan baik dan berusaha untuk melakukannya, insya Allah kesuksesan akan menyertai kalian. Nah, selesai sudah materi kali ini tentang tata krama. Dan ini tugas kalian, ya. Tugas kalian buat ringkasan singkat tentang kiat sikap tata krama kalian dalam berkomunikasi. Setelah kalian menjadi siswa SMA Negeri 3 Bojonegoro. Berbanggalah jadi SMA Negeri 3 Bojonegoro. Yang saat ini belum begitu bangga. Mulai hari ini kita bangga dengan SMA Negeri 3 Bojonegoro. Sekolah yang berada di kota Bojonegoro, ya, sekolah yang berada di pinggir jalan Mangun City, lokasinya sangat luas, parkirnya luas, ya. Semoga kalian bisa bersikap bertata krama menjadi anak SMA Negeri 3 Bojonegoro yang baik. Baik ya, jadi tugasnya silakan lihat kalian, tata krama kalian setelah dalam komunikasi, setelah kalian menjadi siswa SMA Negeri 3 Bojonegoro. Tulis kiat kalian dalam kolom komentar di YouTube ini, dan jangan lupa tulis identitasnya. Singkat aja nggak apa-apa. Silakan ditulis komentarnya dan jangan lupa subscribe di channel YouTube ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang berkenan di hati kalian, karena tidak ada pepatah kebenaran itu datangnya dari saya sendiri, karena kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Kita sampai jumpa lagi nantinya di pembelajaran baik daring maupun tatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.